Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta fotografi? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Visual Journey bersama saya Torik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang arti dari kode-kode yang terdapat pada sebuah lensa. Mau tahu apa saja? Mari simak. Ada beberapa yang sempat bertanya kepada saya tentang arti dari tulisan-tulisan maupun kode-kode yang terdapat pada sebuah lensa. Sepertinya bukan hal yang begitu penting ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak bisa diabaikan. Kode-kode tersebut menjelaskan secara detail spesifikasi maupun kemampuan dari lensa itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya penting untuk kita bahas di video kali ini. Umumnya di kalangan pemula, untuk mengetahui jenis sebuah lensa, kita hanya mengetahui focal length dan juga bukaan terbesar untuk mendapatkan hasil yang bokeh. Tapi setelah jauh lebih mendalami fotografi, kita juga harus mengetahui apa saja kelebihan dari segi kemampuan maupun kualitas sebuah lensa dari kode yang ditulis pada lensa tersebut. Di sini saya ambil contoh lensa dari kamera Canon. Kodenya berada di depan lensa ya teman-teman. Kita lihat pada kode yang pertama, yaitu kode yang berbentuk bulat dan dicoret secara diagonal. Kode itu mengartikan diameter dari lensa itu sendiri. Diameter di sini bukan diameter dari bodi keseluruhan lensa ya teman-teman, tapi diameter untuk dudukan landscape maupun filter-filter. Seperti yang sangat umum kita gunakan, yaitu UV filter contohnya. Pada lensanya sendiri ditandai terdapat ulir pada lingkarannya. Angka yang terdapat di sebelahnya menunjukkan ukuran diameter dari lensa tersebut. Semakin besar angka, maka semakin besar ukuran filter maupun ukuran landscape-nya. Yang kedua, kita lihat tulisan Canon Zoom Lens, yang menandakan bahwa lensa ini adalah lensa Canon yang dapat di zoom. Karena ada lensa fix juga ya teman-teman, seperti 50mm fix. Lalu yang ketiga ada tulisan IFS. Nah, IF sendiri adalah singkatan dari electrofocus. Jadi lensa dengan tulisan IF berarti kamu bisa menggunakan autofocus dengan lensa tipe ini. Canon sendiri memiliki dua jenis IF, ada IFS dan ada IF saja. Pada lensa IFS, huruf S adalah singkatan dari short back focus. Biasanya lensa jenis ini, posisi ujung lensa yang menancap pada kamera jaraknya sangat pendek dengan sensor, lebih pendek daripada lensa IF. Lensa ini harganya lebih terjangkau dan kebanyakan digunakan untuk kamera crop sensor atau APS-C. Kamera Canon yang dapat menggunakan lensa jenis ini ditandai dengan persegi berwarna putih pada mountingnya. Namun lensa tipe IFS tidak bisa digunakan pada kamera dengan sensor full frame dengan kode IF. Sedangkan lensa IF bisa digunakan untuk semua bodi kamera. Namun biasanya lensa IF adalah lensa profesional yang juga harganya relatif mahal ya teman-teman. Kalau pada lensa Nikon sendiri perbedaan kodenya adalah di X dan FX. Nah, di X sendiri adalah kode lensa untuk tipe sensor APS-C dan FX adalah kode lensa untuk tipe sensor full frame ya teman-teman. Yang keempat ada kode dari focal length lensa itu sendiri, yaitu 18 sampai 55 mm. Focal length ini menentukan seberapa lebar sudut pandang lensa itu sendiri. Semakin kecil angka maka semakin luas atau disebut wide. Semakin tinggi angka maka sudut semakin sempit atau disebut tele. Selanjutnya teman-teman ada tulisan 1:3,5 sampai 5,6. Itu artinya adalah bukaan atau diafragma minimum pada lensa tersebut adalah dari 3,5 sampai 5,6, tergantung dari focal length yang kita gunakan. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam soal diafragma bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, kita lanjut di focal length 18 mm, diafragma terkecil berada di angka 3,5 dan di 55 mm diafragma terkecil berada di angka 5,6. Semakin kita zoom, maka diafragma pun otomatis berubah mengikuti variabel zoom lensa. Diafragma pada lensa kit rata-rata seperti itu. Namun pada beberapa lensa zoom lain, ada yang memiliki bukaan fix. Seperti contohnya pada lensa Canon 24-105 mm f4, Canon 70-200 mm f4, Tamron 1750 f2,8, dan lain-lain. Biasanya lensa zoom dengan diafragma fix adalah lensa menengah ke atas dengan harga yang relatif tinggi. Selanjutnya ada kode IS pada lensa, yang mana sangat umum kita kenal, yaitu Image Stabilizer, yang mana sebuah teknologi pada lensa yang bisa mengkompensasi getaran tangan pada saat pemotretan. Kode tersebut berbeda-beda penyebutan tergantung dari merek dari kamera itu sendiri. Nikon ada VR yaitu Vibration Reduction, Sony ada OSS yaitu Optical Steady Shot, Lumix ada OIS yaitu Optical Image Stabilization, dan lain-lain. Image Stabilizer sendiri merupakan fitur yang cukup penting ya teman-teman yang dipertimbangkan para fotografer di luar sana. Melihat fungsinya yang sangat bisa diandalkan jika kita memotret dalam kondisi low light maupun objek dengan gerakan yang relatif cepat seperti sport fotografi. Selanjutnya ada kode STM. Teknologi STM Canon bisa dibilang teknologi terbaru. STM sendiri singkatan dari stepper motor. Kadang disebut stepping atau step. Ini jenis motor AF Canon yang dirancang untuk meminimalkan getaran autofocus saat merekam video. Teknologi ini memang diciptakan khusus untuk para pengguna video, sehingga pergerakan fokus sangat lembut dan halus, baik digunakan secara manual maupun otomatis.
Kode lainnya yaitu ada pada bagian bawah atau samping lensa, diawali dengan gambar berbentuk bunga dengan angka 0,25 meter garis miring 0,8 feet. Ada juga yang ditulis dengan makro 0,25 meter atau 0,8 feet. Maksud dari kode tersebut adalah gambar bunga berarti close up. Jadi foto close up untuk objek-objek yang kecil, jarak terdekat yang mampu dicapai fokus lensa pada focal length minimum yaitu 18 mm sejauh 0,25 meter atau 25 cm atau 0,8 feet. Jadi kode tersebut menginformasikan kepada pengguna jarak terdekat maksimal dari lensa ke objek. Pada lensa kit lain seperti merek Sony, tulisan minimum fokus terletak di depan lensa. Ditulis dengan 0,25 meter atau 0,82 feet sampai 0,30 meter atau 0,98 feet. Yang berarti pada focal length 16 mm, jarak terdekat fokus bisa 25 cm dan terus bertambah jika focal length semakin sempit hingga di 50 mm, minimum fokusnya di 30 cm. Kode tambahan lainnya yang umum adalah USM. USM singkatan dari ultrasonic motor, yang mana berarti lensa tersebut memiliki motor autofocus yang lebih cepat dari motor fokus lensa Canon tanpa kode USM. Suara yang tidak berisik dan bisa manual fokus secara full time. Fitur tersebut hanya digunakan pada lensa-lensa profesional Canon. Kode tambahan lainnya ada kode L pada lensa. L sendiri artinya luxury. Lensa Canon seri L dirancang menggunakan material optik berkualitas prima sehingga harganya jadi lebih mahal. Ciri khusus lensa ini adanya gelang merah yang melingkar di lensa bagian depan. Lensa tipe ini memang ditujukan untuk kalangan fotografer profesional atau pehobi kelas berat yang memang punya uang lebih untuk membelinya. Semua lensa seri L adalah lensa IF sehingga bisa digunakan pada kamera full frame maupun kamera non full frame. Nah, itu tadi beberapa kode yang terdapat pada lensa yang kita ambil secara umum, yaitu lensa kit Canon yang sangat banyak digunakan terutama untuk pemula. Silakan teman-teman komen di bawah jika ada yang kurang atau mungkin masih ada kode yang bisa kita diskusikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.